Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sulha. Nomor NIM saya 2018-02-18-035, Program Studi Manajemen Tinggi 2018, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Mata kuliah Teknik Peramalan Bisnis, dosen pembimbing Ibu Siti Haryanti, SEMSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan kedua tentang peran peramalan. Pengertian peramalan atau forecasting yaitu suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan pemerkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu atau masa lampau. Fungsi peramalan atau forecasting yaitu fungsi dari peramalan akan diketahui ketika pengambilan keputusan. Nah, keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi di waktu keputusan tersebut dijalankan. Jika kurang tepat ramalan yang sudah disusun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang sering dihadapi. Tujuan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Kegunaan atau manfaat dari peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, untuk membuat keputusan yang tepat. Jenis metode peramalan. Metode peramalan yang didasarkan atas pemakaian analisa terkait antara variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala atau time series. Yang kedua, metode peramalan yang didasarkan pada pemakaian analisis pola hubungan antar variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh yang bukan waktu disebut metode korelasi atau sebab akibat atau metode kausal. Kegunaan atau manfaat dari peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, untuk membuat keputusan yang tepat. Peran peramalan dalam perencanaan strategi ada tiga, yaitu satu, penjadwalan sumber daya yang tersedia, yang kedua, penentuan sumber daya yang diinginkan, yang ketiga, penyediaan sumber daya tambahan. Selanjutnya, pengertian peramalan penjualan dalam perencanaan strategi. Nah, peramalan penjualan sales forecasting ialah teknik proyeksi permintaan langganan yang potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Hasil dari suatu penelitian penjualan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya, hasil suatu peramalan penjualan akan dikonversikan menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut, yaitu satu, pendapatan manajemen, yang kedua, strategi-strategi yang direncanakan, yang ketiga, keterkaitan dengan sumber daya, yang keempat, yaitu ketetapan manajemen dalam usaha pencapaian sasaran penjualan. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan biasanya melakukan dua pendekatan, yaitu satu, pendekatan spekulasi. Nah, di mana perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor internal dan eksternal. Yang kedua yaitu pendekatan penghitungan risiko. Nah, di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor eksternal dan internal. Hubungan peramalan dengan rencana. Peramalan bukan merupakan rencana. Peramal adalah tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Peramalan penjualan menjadi suatu alat yang dapat mempengaruhi manajer dalam membuat rencana penjualan. Dalam rencana penjualan, perusahaan memasukkan keputusan
manajemen berdasarkan hasil ramalan. Masukan lain dan kebijakan manajemen tentang hal-hal yang berkaitan. Contohnya yaitu volume penjualan, harga, usaha penjualan, produksi, dan biaya-biaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.